Pak Nov. Ya, waalaikumsalam Ibu. Hari ini masih bersama saya. Minggu depan insya Allah sama Prof. Edi, sama Bu Rehani. Siap. Baik Bapak dan Ibu. Yang kemarin sudah dicoba-coba. Ada berhasil Bu? Oh, sudah. Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi ini hadisnya itu kan panjang Pak Nov. Gimana tuh? Bisa di-cut aja? Atau diambil semua? Kalau Ibu kita mulai dengan basmalah dulu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, memang hadis yang kita dapatkan itu karena diambil dari sumber asli, itu hadisnya lengkap dengan sanad matannya. Kadang-kadang di kitab hadis kayak Sunan At-Tirmidzi itu diurai juga kualitas hadis itu. Nah, kan kadang-kadang di akhir hadis itu dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Abu Isa hadis hasan sahih. Ada sekalian penilaiannya. Itu biasa. Nah, untuk keperluan Bapak dan Ibu, seandainya tugas akhir nantinya kan bisa ditulis lengkap. Itu tampak bahwa Bapak Ibu mengutip dari sumber asli. Kalau mau intisarinya kan kita cari substansi dari hadis tersebut. Nah, dibaca, substansinya dikaitkan dengan unsur pendidikan dalam makalah itu, aspek apa yang relevan. Nah, itu saja. Untuk menulisnya kan Bu Tafiati tidak perlu mengetik panjang-panjang. Enggak, di copy paste aja Pak Nov. Ya, copy paste aja. Jadi di cut aja ya, mana diambil aja yang terkait. Ya, mungkin sanad, kemudian sanad lengkap. Kemudian matannya kalau panjang dipotong aja. Nanti di akhir rawahu siapa begitu. Ini harus dicoba ilmu yang ini. Kalau nggak dicoba nanti sebetulnya gampang aja kan Bu ya, nggak susah. Nah, kalau Bapak Ibu butuh kitab syarah itu bisa mengcopy syamilah. Minta bantuan Pak Usman nanti sama kawan-kawan bisa di-share atau dikasih hadis eksternal. Untuk pagi hari ini kita lebih spesifik kepada saya menemani Bapak dan Ibu kepada topik-topik yang akan dibahas. Bagaimana menyajikannya dalam sebuah makalah yang bagus. Nanti bisa juga Bapak Ibu publish, submit di jurnal. Nah, ini karena mungkin Bapak Ibu dari dosen juga sudah terbiasa begitu ya. Belum Pak. Di jurnal-jurnal yang ada sekarang ini Bapak dan Ibu itu berbasis OJS. OJS itu kita bisa mengakses online. Bapak Ibu bisa mengakses, bisa mensubmit, me-apply begitu, menyerahkan artikel Bapak Ibu, kemudian juga bisa membaca karena jurnal itu open access, dia bisa diakses kapanpun. Kita mulai, saya hanya mengenalkan sepintas, nanti Bapak Ibu bisa mengakses sesuai dengan tema yang apa, kemudian jurnal-jurnal apa saja yang bisa kita tuju. Terus saya sedikit mengenalkan kalau dalam penulisannya itu sistematikanya macam apa, kemudian kita gunakan aplikasi yang membantu kita dalam membuat makalah dan membuat jurnal. Itu sepintas saja. Nanti kalau soal materi-materi itu yang sudah dibagikan itu mulai minggu depan, biar lebih bagus makalahnya. Bisa saya share ini Pak Ibu? Udah diizinkan sama Pak Zalkhairi ya? Kayaknya bisa Pak. Oke. Nah, bisa dilihat isi laptop saya Bapak Ibu?
Enggak dari Ibu. Aduh. Untuk mencari apa? Ada tema-tema yang sudah dibagikan Pak Prof ya, sesuai silabus. Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Cendekia untuk menelusurinya. Misalkan tema Rasulullah sebagai pendidik ya. Kemudian dasar-dasar pendidikan dalam hadis. Kita bisa input keyword-keyword di judul-judul itu untuk menelusuri siapa saja yang sudah menulis itu, apa kandungan dari tulisannya. Saya contoh dasar pendidikan dalam hadis ya. Hadis pendidikan. Ini kayaknya kalau tidak berbasis, tidak ada jurnal di situ, ini mungkin skripsi, tesis, atau disertasi ditaruh di repository. Ini yang kedua, ada nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadis akikah. 39. Berarti 72. tidak ada korelasi dengan Ibu. Hadis di pendidikan sebuah penulisan akar-akar ilmu pendidikan Islam, kepemimpinan pendidikan Islam dalam hadis, lingkungan pendidikan dalam hadis, Al-Quran dan hadis. Jadi dasar-dasar itu biasanya Bapak sebagai orang pendidikan, apa-apa saja unsur-unsur dari dasar-dasar itu. Apa biasanya Pak Rifki, kalau dasar pendidikan itu bicara tentang A, B, C? Mungkin Ibu Tafiati atau yang linier ilmu pendidikannya dari S1, Bu Asnah mungkin, siapa? Pak Ferry? Maaf Pak, baru hadir karena ada tamu. Oh gitu, iya. Saya kan basicnya bukan orang pendidikan ya. Di dalam hadis itu tidak semua unsur-unsur pendidikan itu ada di dalam hadis. Jadi kalau saya pahami dari objek-objek yang ditawarkan itu kalau di hadisnya kayak hadis tematis. Kayak hadis tematis. Otomatis proses mencarinya berdasarkan tema. Apa keywordnya? Kata-kata kuncinya, kalau di sini dasar pendidikan. Ada hadis ya. Kalau ini nilai-nilai pendidikan, akikah, hadis pendidikan, akar ilmu pendidikan Islam. Apa ini yang dimaksud? Ini buku ini kayaknya repository 2020. Kalau ini juga buku, ini lingkungan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis. Urgensi pendidikan hadis dalam pembentukan karakter anak usia dini. Jadi kalau dilihat pendidikan dalam perspektif hadis, mungkin ini lebih umum ini. Oh, tidak terkoneksi. Jurnal riwayah Ian Sorong. Oh, tidak terkoneksi ya. Hadis Tarbawi, ini juga buku. Pendidikan karakter dalam perspektif pendidikan Islam. Oh, tidak ada hadisnya. Kalau ini urgensi, ya, ini bisa kita akses. Nampaknya tidak ada yang spesifik tentang judul itu. Namun ada beberapa artikel itu terkait dengan hadis-hadis pendidikan ya. Secara umum saja, kalau di tarbiyah itu ada hadis-hadis tarbawi. Ini sudah bisa diakses artikelnya. Kita lihat unsur apa yang dia bahas. Dia bicara tentang pembentukan karakter. Ada hadis yang disinggung enggak? Ini teori-teori pendidikan aja banyak ya. Pendidikan hadis. Ini kan nampak di awal ini. Di awal tapi tidak lengkap ya. Yuladu aliman ta'lam falaisal mar'u. Ini kata mutiara bukan hadis.
Nah, ini ada 4 hadis yang dia ungkap. Inna awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali sholatuh. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang menuntut ilmu, dia dianggap fi sabilillah sampai dia kembali. Kemudian yusallimus shaghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Yang kecil menyampaikan salam kepada yang besar, yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk, yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak. Baru ini sedekah. Dia ungkap 4 hadis, kemudian diurai unsur-unsur dari 4 hadis tersebut. Ini pola-polanya ya. Hadis mendidik anak perempuan. Ini baru lengkap sanad-sanadnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama memang kita telusuri dari yang gampang itu ya, dari Google Scholar ini. Google Scholar ini bisa ditelusuri dari kata-kata hadis. Pendidikan dalam hadis begitu. Pak Nov, Ya. nah, sebelum dilanjutkan mungkin ada yang bisa tanyakan, tapi saya mohon maaf dulu, ini terlambat masuk, lelet internetnya nampaknya. Iya Pak, tidak apa-apa Pak Masum. Jadi yang ingin ditanyakan itu dari beberapa yang kita telusuri tulisan-tulisan yang ada di Google Scholar umpamanya, itu Ya. berbicara pendidikan dalam hadis. Kita kan sudah ada fokus pendidikan dalam hadis. Jadi artinya kita harus melihat bagaimana hadis berbicara tentang pendidikan, kira-kira begitu. Iya. Iya, hadis. Lalu pembahasan yang banyak itu seringkali kita lihat itu malah hadisnya hampir komplementer saja di situ. Artinya startnya bukan dari hadis, lalu mengembang kepada yang lain. Ya. Tapi hadis hanya sebagai komplementer. Nah, padahal ini yang kita mau tanyakan, apakah seperti ini yang dimaksud, atau memang kita berangkat dari hadis, lalu seperti yang di Pak Novo gambarkan sebentar ini, kita urai unsur-unsurnya itu, sehingga nanti berangkat dari situ berkembang kepada yang lain. Bahwa nanti kita juga menggunakan pendapat, bahkan juga ayat yang terkait dengan itu, tapi startnya pasti dari hadis, karena memang topiknya atau mata kuliah kita ini kan pendidikan dalam hadis, bukan pendidikan dalam Al-Quran atau di dalam pandangan para ulama. Kira-kira duduknya dari beberapa tulisan kita lihat cenderung seperti itu. Ya, terima kasih Pak Masum. Kalau saya pahami, harusnya kita start dari hadis. Hadis, kemudian diklasifikasi berdasarkan unsur-unsur hadis terkait. Model hadis tematis lah Pak Masum. Model hadis tematis. Cuman untuk menelusuri hadis itu kan eksplorasinya karena tidak ada yang spesifik kitab hadis tentang itu, kan agak berusaha. Butuh waktu juga, butuh waktu juga Pak Masum. Lagi pula skill untuk mencari itu kan tidak semuanya kita bisa. Makanya saya dari yang pertemuan kemarin itu kan membantu dengan cepat, tidak perlu kuliah takhrid hadis kayak dia satu tafsir hadis itu. Bapak Ibu bisa mendapatkan hadis, gitu. Nah, juga menggunakan software juga bisa menemukan hadis. Kalau dalam syarahnya bisa menggunakan PDF yang ada, itu membantu juga di musim pandemi. Jadi tidak perlu lama-lama di perpus, di rumah saja bisa dicari, sudah ada nomor hadisnya. Nah, yang Google Scholar ini suplemennya lah, dia menambah. Karena kalau menulis, misalkan kita diminta membuat makalah,
referensi harus sekian. Google Scholar ini bisa menambah apa intisari atau substansi yang Bapak bisa kutip dari sana ada kaitannya dengan makalah yang Bapak Ibu buat. Nah, kalau orientasinya nanti disubmit di jurnal, itu memang rata-rata pengelola jurnal itu menuntut 60% referensinya up to date, terbaru. Kalau kita hanya mengutip kitab-kitab saja, tidak ada dari jurnal-jurnal, itu tidak mau jurnal-jurnal yang bagus menerimanya, karena dia dengan jurnal-jurnal ini kan nampak, oh ini dia 2015, 2019, 2016, itu menambah memperkaya referensi yang Bapak Ibu gunakan gitu. Itu ya Pak Masum. Ya, kalau terkait dengan buku hadis dan syarah, itu rata-rata kan buku lama semuanya, Pak. Iya, buku lama. Betul, buku lama. Itu jadi sebab primernya. Kan dalam penulisan itu dipakai, nanti diperkaya dengan referensi yang online di jurnal-jurnal. Kita tidak bisa sebagus apapun eksplorasi Bapak, Ibu, kalau tidak ada kalau tidak ada pengutipan dari jurnal, itu tidak mau orang nerima. Jadi percayalah, bisa kita lihat rata-rata di unsur penilaian jurnal itu 60% itu biar dari referensi terbaru, itu biar bisa diterima gitu. Pak Noh, ya ini Pak, maksudnya ya Bu, referensi dari jurnal itu kita ambil siapa yang membuat jurnal itu kan Pak, referensinya itu Bu, maksud Bapak. Iya, siapa yang membuat jurnal. Caranya, salah satu caranya Bu Asna, siapa pembuat jurnal, kemudian siapa yang Ibu kutip dari sana. Kalau tadi saya mengenalkan, mana tahu ada hadis-hadis tematis tentang pendidikan, sudah ada di jurnal, membantu Ibu menambah hadis-hadisnya begitu. Karena dicari di software yang kita buka kemarin kan hadisnya panjang-panjang, banyak-banyak dan masih umum. Nah, hadis itu kan bukan kumpulan tentang pendidikan semuanya. Nah, orang menilik hadis itu dari dimensi pendidikan. Menurut dia, hadis ini cocoknya di unsur ini dari sisi pendidikan begitu. Ya, terus Pak Noh kan kita ambil itu hadisnya. Iya. Nama pengarang itu tentu kita beri ini referensinya ke buku yang asli atau bagaimana? Buku yang asli. Nah, sementara ini Pak, buku yang asli barangkali tahunnya udah tahun yang lama misalnya kan Pak, seperti yang Bapak tadi bisa jadi tahun 80-an gitu. Iya. Mana Pak masih bisa kita ambil itu? Bisa. Kita tidak menafikan buku yang lama, Bu Asna. Buku di jurnal ini yang pertama gunanya membantu kita kalau ada hadis-hadis tematis yang tidak terdeteksi oleh kita di software. Yang kedua, mungkin ada uraian atau referensi lain yang substansi dari jurnal itu yang bisa Bapak Ibu kutip. Ada yang bisa kutip, misalkan seperti tadi, menurut siapa namanya tadi, anggaplah Izan. Menurut Izan, di dalam artikelnya ini, pendidikan karakter mempunyai ciri ini berdasarkan eksplorasinya kepada hadis Nabi. Kan udah bisa kita jadikan referensi. Dalam artian, untuk Ibu sudah menambah satu referensi untuk topik itu. Gitu. Menurut Izan dalam jurnal ini, ya Pak ya? Iya, menurut Izan dalam jurnal ini. Nah, terus kan hadis yang kita kutip itu Pak? Hadis yang kita kutip itu Ibu rujuk ke sumber asli. Sumber aslinya kan ada di software yang kita kenalkan pada minggu yang lalu. Kalau hadis, referensi hadis, kitab syarah, itu ke sumber asli. Cuman uraian, mungkin ada temuan-temuan terbaru dari penulis jurnal itu, bisa Ibu kutip dari jurnal tersebut. Gitu. Kalau syarah gimana Pak cara mencarinya itu? Kalau syarah di Maktabah Syamilah ya, atau juga
Enggak, kalau di apa enggak ada Pak di Google. Di mana, Bu? Scholar-nya. Di Google Scholar. Di Google Scholar nggak ada, itu jurnal-jurnal aja, karya-karya ilmiah terbaru saja. Gitu ya. Jurnal terbaru. Ini Prof. Edi sudah bergabung juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Prof. Ya, Ibu Rehani juga ini nampaknya S3 Pendidikan. Jadi kitab-kitab syarah kita tetap merujuk ke sumber asli. Nah, sumber aslinya bisa dicari melalui Syamilah atau ada PDF yang PDF tentang hadis tersebut itu bisa Bapak Ibu buka. Tapi pengalaman saya kalau mencari melalui PDF online itu cukup melelahkan mata, lebih enak kita langsung ke bukunya gitu. Itu ya. Ada lagi Pak Ibu sampai di sini? Ya. Gimana Pak Osman? Nah, Dari beberapa jurnal yang sudah dicoba bukanya, kita tidak melihat juga pemikiran si penulis di sana, kecuali memang kutipan dari buku-buku hadis atau syarah seperti itu. Jadi kalau kita mau mengutip yang juga dikutip oleh penulis jurnal, apakah itu sudah dipandang kita mengambil dari jurnal? Belum, Bu. Kalau di jurnal, kalau materi syarahnya itu memang karena kejujuran ilmiah ya, Ibu, Bapak harus mengutip ke sumber asli. Nah, yang di jurnal itu kan ada di abstrak atau biasanya artikel yang bagus itu di paragraf terakhir, di latar belakang itu dia urai apa yang dia cari di jurnal itu. Nah, artikel ini ingin membahas unsur A, unsur B, unsur C. Nah, yang bisa Ibu kutip ya temuan dari penulis jurnal. Nah, kalau hadis-hadis itu kan dia mengoleksi saja ke dari sumber-sumber asli gitu. Atau begini misalnya, seperti yang dikutip oleh si A, lalu kita ambil dari buku hadisnya. Ya, kalau untuk makalah boleh lah Bu, Bapak. Tapi kalau untuk disertasi nanti atau di jurnal itu sudah tidak ke sumber primer namanya. Oh, gitu. Ya, tidak sumber primer. Kalau nulis disertasi gitu kan, standarnya kan referensi itu ya, referensi itu harus merujuk ke sumber primer. Dipakai yang itu saja Bu, software yang kemarin itu membantu cepat sekali. Iya, udah Pak. Pak Osman, gimana Pak Osman? Ya Pak Noh, saya terkait teknis nih Pak Noh. Ya. Kan ini kan saran Pak Noh kemarin kan sebaiknya kita pakai pengutipan yang benar gitu kan. Nah, ya. Kalau di kita kan rata-rata makalah kan footnote Pak Noh. Iya. Itu untuk pengutipan online-nya, Zotero atau apanya, itu gimana caranya Pak Noh? Footnote, oh gitu. Nanti saya kenalkan itu ya. Itu tipe di awal yang kita pilih. Biasanya itu tipikal Chicago full note Pak, Chicago full note. Oh. Yang saya akan masuk ke sana nanti. Sedikit lagi Pak Noh. Dengan memanfaatkan ini nih perkembangan Microsoft itu ya. Di Office 10 di Windows 10 Office yang sekarang Office 2010 itu Office berapa nih sekarang? Office 2020 ya. Iya. Itu kan sudah dilengkapi dengan citasi yang bisa online Pak Noh. Itu gimana tuh Pak Noh? Bisa nggak itu dijadikan Pak Noh? Boleh kalau Pak Usman bisa, nggak ada masalah Pak. Iya. Nah, kira-kira kalau untuk untuk citasi terdetek nggak dia tuh Pak Noh? Saya belum ada pengalaman di situ. Office saya masih Office versi lama, versi 2010 saya. Office 2010 ya, Office 2010 tuh Pak Noh. Di Office 2010 tuh rasanya udah ada di apa itu
di apa namanya di referensi itu untuk citasinya gitu kan. Cuman apakah online atau tidak saya belum tahu juga Pak Nur. Nah, Atau kalau bisa kita coba share misalnya kan. nah, dia begini Pak Osman. Ya, Pak. Zotero itu kayak perpustakaan pribadi jadinya. Nah, misal ya, misal Bapak Ibu sudah mendownload Zotero. Kasih contoh ini. Sudah mendownload Zotero. Nanti unsur ini sudah aktif Zoteronya ya. Ya. Nah, ada ini Zotero ya. Iya, iya. Bisa dilihat isi laptop saya ya. Bisa. Oke. Ini buku-buku, jurnal-jurnal yang sudah saya download secara online, saya input secara online, saya simpan per tema-tema sesuai kebutuhan saya. Nah, misalkan saya ada menulis YouTube, langsung tersimpan di sini. Nanti saya nggak perlu lagi ngetik-ngetik. Nah, anggaplah dulu ya. Nah, saya bikin kamar kecil, namanya. Tunggu dulu. Saya bikin kamar kecil, namanya pendidikan dalam perspektif hadis. Enter. Nah, ini perpustakaan kecil saya, pendidikan dalam perspektif hadis. Masih kosong, belum ada bukunya. Bapak Ibu ingin mengakses jurnal apa saja atau buku apa saja yang bisa terdeteksi secara online, disimpan di sini. Bisa juga yang offline, kayak buku-buku tadi, kita input secara manual. Nanti saya perlihatkan kegunaannya. Ibu buka Google Scholar misalkan. Nah, ini pendidikan dalam hadis. Nanti kalau Bapak Ibu sudah berhasil menginstal, biasanya di sini di atas Google Scholar-nya ini ada fitur Save to Zotero. Tinggal kita ambil yang mana. Misalkan kita ngambil jurnal progres ini. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam akikah. Kita belum membaca kontennya ini. Kita kumpulkan saja semua artikel yang ada memuat keyword pendidikan dan hadis. Ibu enter ini, diklik. Nah, ini kan sudah nampak ini. Tinggal save PDF to Zotero. Nah, langsung disimpan di kamar tadi pendidikan dalam perspektif hadis di Zotero tadi. Terus done. Kalau kita lihat di Zotero-nya udah tersimpan satu artikel yang tadi. Seandainya pun offline, mati internet, nah ini sudah bisa Ibu baca isi artikelnya. Baru dari sisi membacanya ya, sudah terdownload dia. Nggak banyak-banyak kerjaan kita. Nah, mau nambah artikel lain misalkan. Nambah artikel lain. Ini Hasbullah, lingkungan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis. Diklik dulu. Enggak, maksudnya tuh orang itu. Nah, diklik hadis, nama jurnalnya Tarbawi. Ya. Nanti ini save to Zotero. Diklik done. Nah, akan nambah lagi satu referensi lingkungan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis Hasbullah tadi. Terus mau nambah lagi yang lain. Bisa sebanyak-banyaknya ini prinsip-prinsip manajemen pendidikan dalam hadis. Nah, kita klik ini, usahakan dia nampak PDF-nya biar ketika menulis footnote-nya nama penulisnya lengkap. Kan ada ini. Sudah, tinggal di-download ini, tinggal diklik di sini Save to Zotero. Ya. Saya nggak cepat.
sudah 3 artikel ya. Ada lagi Dharma Laksana, rencana implementasi penelitian hadis pada pendidikan tinggi Indonesia. Ada hadis, ada pendidikan. Kita ambil aja dulu. Masuk ke link jurnalnya. Ini repositori ini, nggak apa-apa, kita simpan aja. Dia tersimpan, down. Nah, kalau kita lihat di Zotero, di perpustakaan ini Bu, sudah ada dalam waktu yang singkat, ada 4 referensi. Nah, Ibu ingin menulis makalah misalkan, anggap sudah banyak ya, tinggal buka Microsoft Word, kemudian misalkan Ibu buat makalah dasar pendidikan perspektif hadis Nabi. Nah. Di antara unsur yang dimuat dalam hadis Nabi adalah unsur pendidikan. Nah, langsung aja ya, mungkin tidak sistematis tulisannya. Menurut Hasbullah, pendidikan dalam hadis Nabi mencakup 4 aspek. Nah, Ibu mau bikin footnote misalkan, tinggal Zotero, nah, kemudian add citasi. Nah, untuk footnote, kalau di jurnal kita mengikuti apa style citasinya, APA kah, ASA kah, atau apa. Kalau mau footnote, itu kita bisa menggunakan ini, Chicago Manual of Style 17 full note. Nah, itu lengkap ditulis di bawah. Ya, Chicago Manual of Style 17, edisi 17 full note. Oke. Nah, tinggal ditulis Hasbullah. Misalnya kita sudah baca isi artikelnya ya. Hasbullah, lingkungan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis. Enter. Nah, tidak perlu lagi Bapak Ibu mengetik. Sudah ada ini. Hasbullah, lingkungan pendidikan dalam Al-Quran dan hadis. Lengkap. Tidak perlu dimiring-miringkan lagi. Koma, titiknya sudah terbantu. Ini. Pak Noh. Ya. Berarti ini sama dengan Mendeley ya Pak Noh ya? Ya, sama dengan Mendeley. Sama dengan Mendeley. Bagus ini. Halamannya tidak ada Pak Noh. Halaman. Maaf Pak Noh, boleh diulang Pak Noh biar ini tadi yang catatan apa footnote-nya Pak Noh. Oh, bisa. Boleh Pak Noh. Bisa. Langkah-langkahnya. Nah, yang pertama dipastikan di laptop Bapak Ibu sudah ada Zotero atau belum. Kalau belum ada, dibuka Chrome, kemudian di-download Zotero. Ini nanti aja dicoba. Saya kasih display aja sebentar. Zotero ORG. Nah, ada 2 aspek yang Bapak Ibu download di sini. Download ya. Your Personal Research Assistant. Nah, 2 aspek itu, 2 software itu adalah Zotero for Windows dan Zotero Connector. Zotero for Windows hasilnya nanti ada aplikasi Zotero di fitur awal Windows Bapak Ibu. Nah, seperti kalau di laptop saya buka ya, seperti ini. Ada huruf Z ini. Nah, Zotero ini. Ini Zotero for Windows. Kalau Zotero Connector, yang ini mengkonekkan Chrome kepada Zotero. Nah, seperti ketika saya buka ini selalu ada Z di sini. Zotero. Save to Zotero kalau online. Nah, installnya gampang Bapak. Diklik-klik aja, sedang online. Akan terinstall sendirinya. Kalau sudah terinstall sendirinya, kalau sudah diinstal, nah
ada Zotero. Ini memastikan Zotero konektornya sudah terinstall. Kalau di sini memastikan Zotero for Windows-nya sudah terinstall. Nah, ini nanti dibuka di Office juga nampak fitur Zotero di paling ujung ini. Nah, paling kanan ada Home, Insert, Page Layout, Reference, Mailing, Review, View, dan Zotero. Nah, nampak ini. Nah, kalau sudah berhasil itu Bapak Ibu, Bapak Ibu buka Zotero ini. Nah, Zotero ini bagaikan ruang kosong yang sudah kita install, My Library, yang baru diinstal. Tinggal diisi, biar tidak berserakan data kita buat per tema. Nah, bikin kamar-kamarnya. Nah, ini bagian kanan kan ada New Collection. Bapak ketik ini, misalkan Bapak buat per subjek mata kuliah. Nah, hadis, pendidikan perspektif hadis sudah ada tadi. Nah, terus ada lagi mata kuliah dengan Pak Haji Safruddin Nurdin, misalkan metodologi penelitian pendidikan, misal ya. Nah, bikin lagi satu kamar, oke. Nah, ini kan masih kosong ini. Nah, tinggal nanti yang kosong ini diisi. Nah, kalau dalam konteks pendidikan dalam perspektif hadis, kita paling gampang itu mencarinya di Google Scholar ini. Kita input kata-kata pendidikan, anggaplah dalam hadis ya. Nah, semua nama-nama buku yang terindeks di Google Scholar, ini kan buku nih, book Google, Lizard, book Google. Kemudian repositori, kemudian jurnal-jurnal, kalau ada jurnalnya gini-gini, ini berarti jurnal. Itu bisa kita simpan ke Zotero ini, ke perpustakaan kita tadi. Ini contoh yang sudah tersimpan. Cara menyimpannya, ini misalkan Hasbullah ini sudah ya. Share ini. Pendidikan inklusif dan multikultur dalam perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis tematik juga, ini mirip dengan mata kuliah kita. Kita klik satu, sudah masuk ke website jurnalnya. Diklik lagi yang ada PDF-nya, biar lengkap nanti terkopinya ke Zotero. Sudah nampak, mau di-download kayak gini. Jangan di-download, pakai Zotero mendownloadnya. Di Zotero, save to Zotero, nanti ditaruh di kamar mana, misalkan pendidikan dalam perspektif hadis. Down. Udah tersimpan itu. Kita hanya buka ini nanti. Ini ada nih, pendidikan inklusif dan multikultur. Kalau Bapak Ibu mau baca, tinggal diklik di sini, terbuka PDF-nya. Dari artikel ini apa yang mau Bapak Ibu kutip yang bisa relevan dengan artikel yang mau Bapak Ibu tulis. Misalkan kita baca abstraknya ya, baca abstraknya, Arabnya juga ada. Kemudian di pendahuluannya apa yang dia bahas, apa kegelisahan dia. Oh, masyarakat Indonesia, masyarakat yang plural. Oke. Nah, dia nggak usah dibaca semuanya, nanti jurnalnya banyak. Nggak cukup waktunya, kita butuh baca cepat aja. Ini unsur-unsur pluralismenya, ada konflik antar umat beragama, kemudian ini kerukunan, terus kerukunan umat beragama, masih cerita itu di pengantar toleransi dalam Islam. Ini mulai spesifik, ada toleransi dalam Islam, kemudian ada Al-Quran dan hadis. Nah, lanjut. Rupanya dia ingin membahas tentang toleransi dalam hadis itu macam apa. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Diurai dengan hadis berikutnya. Ya, contoh-contoh kasus masih hadis-hadis. Juga hadis. Nah, kan banyak itu bisa kita tangkap. Apa uraian dia? Uraian dari penulis. Nanti biar cepat apa isinya, bisa juga Bapak Ibu melihat di kesimpulan.
Apa kesimpulannya? Berdasarkan uraian pada pembahasan dapat disimpulkan bahwa toleransi adalah, ini masih definisi ya. Kurang bagus dia nulis artikel menurut saya ini. Kemudian sikap toleransi beragama bagaimana? Menghargai keyakinan, realitas masyarakat Indonesia. Baru dia bercerita pendidikan Islam yang inklusif dan berwawasan multikultur itu apa? Cuman tidak disinggung ya dalam hadis nabinya macam apa. Itu kelemahan dari penulis ini. Ada enggak dari unsur-unsur itu yang bisa Bapak Ibu kutip? Kalau ada, nanti di dalam makalah yang Bapak Ibu buat, tinggal diurai. Tadi siapa namanya? Khair. Menurut, misal ya, menurut Khair, pendidikan yang diusung oleh Islam adalah pendidikan berbasis pluralis dan multikultural. Khair menegaskan bahwa prinsip ini banyak terdapat dalam hadis Nabi. Misalkan Ibu ingin mengutip di sini, bikin footnote, tinggal aja diklik, ditambah citasi, ditulis nama orang tadi atau salah satu keyword dari judulnya. Ini muncul di sini. Pendidikan inklusif dan multikultural. Enter. Masuk dia sudah di sini. Udah ada 2 catatan kaki. Terus mau ditambah lagi. Halo Bapak Ibu? Ya, Pak Noh. Mantap, Pak Noh. Terkesima Pak Noh. Ya, luar biasa. Pusar kepala Pak Noh. Fokus. Ya. Kalau terlalu cepat ini. Ya, kalau terlalu cepat disampaikan saja ya, enggak apa-apa. Pak Noh langsung praktek aja minta Pak Noh. Kita belum masuk ini ya. Terus misalkan ada mengutip Dharma Laksana, isinya apa ini? Ini karena tidak di jurnal, oh ya ada yang dapat. Rencana implementasi. Apa yang mau Bapak Ibu ambil misalkan? Ini abstraknya, kita ambil. Apa isinya? Kesimpulan penelitian ini adalah rencana implementasi penelitian hadis merupakan agenda keberlanjutan dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap kebijakan menuju daya saing dunia percaturan global dalam prodi hadis. Kita ingin mengutip Dharma Laksana misalkan. Menurut Wahyudin, persaingan di era global membutuhkan penelitian hadis yang anggaplah kompetitif ya. Kompetitif. Bapak Ibu mau mengutip dia, misalkan. Ketik ini Wahyudin. Rencana implementasi ini ya. Oke, udah masuk. Seandainya mau dibikin halaman di sini juga bisa. Ini, nggak nampak ya halamannya. Klik nama ini muncul nih page-nya halaman berapa. Misal halaman 345 ya. 345 udah masuk dia. Enter. Ini di footnote-nya nampak halaman 345 nggak ya? Oh, nggak muncul ya? Muncul Pak. Muncul. Setelah tahun. Ini 345. Iya, ini setelah tahun. Ini style Chicago full note. Kan nanti kalau mau dirapi-rapikan, tinggal di blok aja ini Bapak Ibu. Nanti Ctrl J, rapi dia. Mau ditarik sedikit, agak masuk ke dalam. Oke, jadi dia sudah. Ini. Kalau tidak dibikin halamannya nanti, seperti 2 yang kita kutip sebelumnya, dia muat di sini semua halaman di dalam artikel tersebut. Ini halaman 209 sampai 230. Ini halaman 13 sampai halaman 26. Ini cara
versi Zotero di footnote. Nah, saya percepat cerita. Misalkan sudah sampai di akhir, ada daftar pustaka. Daftar pustaka. Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi satu-satu atau mengcopy ini. Nah, caranya kayak tukang sihir aja Bapak Ibu. Modalnya baca salawat Nabi dan basmalah aja. Saya diajar sama Pak Zulkhairi ini. Zotero ya. Ditambah bibliografi. Bibliografi ini kan daftar pustaka. Oke, dia muncul dengan sendiri. Seketika, hitungan detik. Bayangkan. Mantap kan? Nah, ini sudah tersusun, nama akhir sudah di awal. Kemudian referensinya sudah per alfabet dari C, D, H. Nah, kalau banyak halamannya ini banyak juga daftar pustakanya. Seandainya kita tambah di sini, misalkan, lain halnya menurut Novizal, enggak itu ya. Ia berpendapat bahwa hadis Nabi merupakan bla 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 bla. Nah, Bapak ingin ngutip saya misalkan, kan ada di Google Scholar juga. Tinggal ditambah di sini add citasi Novizal. Ini di perpustakaan yang lain-lainnya. Nah, misalkan ini misalkan buku saya ini misalkan halaman berapa? Halaman 92. Oke. Enter. Kan di footnote-nya udah nambah Novizal. Nanti biasanya di belakang ini juga nambah otomatis ini ini ya, betul kan? Nggak perlu lagi di belakangan. Jadi. Mau nanya Pak Nob? Ya boleh. Jadi ini kan untuk Zotero-nya tadi kan berasal dari jurnal. Jadi kalau sudah ada buku yang tersimpan di jurnal Zotero, kita masukkan melalui education citation apa nih? Oh iya. Citation. Nah, kalau kita input Ctrl ALTF untuk buku yang manual kita ketik, apakah itu bisa terdeteksi juga nanti di daftar pustakanya secara Zotero, Pak? Untuk yang manual ada caranya menginputnya, Pak. Nah, sebentar ya. Ada caranya. Saya paham. Maksudnya gini, Pak. Gini kan biar nggak diketik ulang lagi di daftar pustakanya, yang pakai Zotero itu tercampur dengan daftar catatan kaki yang manual gitu. Apakah bisa juga di Zotero-nya itu terketik juga di daftar pustakanya? Dia begini Pak Hadi, untuk menambah referensi di perpustakaan Zotero kita, ada dua cara. Pertama melalui online, itu melalui Chrome tadi ya. Yang kedua kita input manual. Nah, saya kasih lihat bagaimana cara menginput manual. Yang Bapak masukkan input manual. Jangan pernah diketik manual di Word. Kita selalu inputnya di Zotero. Ini. Kita buka perpustakaan yang tadi. Pendidikan dalam perspektif hadis. Di sini kan ada add collection ya. Bukan. Di sini ada tanda tambah ini. New item. Ini kalau kita ingin menginput secara manual. Klik aja ini, yang mau Bapak Ibu input apa? Misalkan book section. Kalau book section ini ada satu buku, namun ditulis oleh beberapa orang. Misalkan Hermeneutika Al-Quran dan Hadis. Ini kumpulan, mohon maaf, makalah-makalah anak S2. Dikumpulkan, kemudian diedit menjadi kumpulan tulisan yang bisa dijual lah, dan juga bisa jadi jadi kebanggaan bagi penulisnya. Di sini ada beberapa penulis, kalau kita lihat deskripsinya, banyak penulisnya di sini. Bapak ingin mengambil penulis pertama, Hermeneutika Al-Quran Abu Hamid Al-Ghazali. Kita lihat siapa penulisnya. Penulisnya Kurdi. Nah, ini masuk
mau menulis artikel Kurdi di dalam buku ini, berarti dia masuk book section. Klik book section. Ya. Nah, book sectionnya apa titelnya? Ditulis di sini. Hermeneutika Al-Quran. Ya, agak lama dia karena manual tadi. Abu Hamid Al-Ghazali. First, last author, name. Nama terakhirnya siapa? Rupanya nama dia hanya suku kata. Kalau suku kata, kata itu diulang yang untuk pertama dan kedua. Misalkan Tafiyati. First name-nya Tafiyati, last name-nya juga Tafiyati. Ini Kurdi. Kurdi. Abstraknya apa? Kalau ada abstrak dimuat, kalau enggak juga enggak usah. Nah, ini book titelnya. Book titelnya Hermeneutika Al-Quran dan Hadis. Ini judul buku. Nah, serinya berapa? Bisa dikosongkan, volumenya bisa dikosongkan. Nah, kalau place, ini tempat buku itu diterbitkan kapan? Itu di mana? Misalkan Yogyakarta. Siapa publishernya? Publishernya Elsak Press. Elsak. Sudah ada ini Elsak Press. Tahun berapa? Kita lihat di sini ya. 2010. Jumlah lamanya berapa? Bisa dikosongkan. Kalau ditulis ISBN-nya, dia langsung terkoneksi ke ISBN online. Jadi enak kita dirapiin semuanya. Tapi kalau nggak cukup waktu membuatnya juga nggak apa. Ini saya buat aja 978 979 7728. Nah, udah selesai. Ini udah cukup ini. Oh, maaf. Ya, udah cukup. Nah, dia udah tersimpan di sini. Ketika Bapak mengetik, misalkan di sini ya. Kurdi menambahkan bahwa dimensi pendidikan dalam hadis dapat dilihat dari perspektif hermeneutika Al-Ghazali. Bapak ingin kutip, tinggal add citation Kurdi. Muncul dia. Oke, enter. Nambah lagi Kurdi. Coba lihat style penulisannya. Ini berarti penulis artikel. Ini judul artikelnya, tidak dimiringkan. Hermeneutika Al-Quran, Abu Hamid Al-Ghazali. Di dalam, ini judul buku dimiringkan. Ini kota, ini tahun, ini nama penerbitnya. Ini penulisan yang benar. Nah, di sini juga nambah dia Kurdi. Nah, in itu di dalam buku ini. Jadi yang miring itu nama buku atau nama jurnal. Judul artikel itu tidak miring. Coba perhatikan. Otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi mengedit-ngedit, oh ini kurang miringnya, disalah-salahkan orang. Sistem sudah mengatur berdasarkan style Chicago tadi. Yang kita di UIN membonjol itu pakai Chicago full note itu. Itu ya jadi Bapak. Jadi buku yang kita pakai, misalnya buku yang apa nih, bukan buku PDF, buku biasa. Jadi kita tinggal input aja di Zotero, nanti akan keluar kutipan seperti itu ya Pak. Iya, akan keluar. Itu kan ada dua tipe ya Pak ya. Yang pertama buku section, itu buku section. Kalau buku biasa, satu orang penulisnya ditulis kayak gini. Iya. Juga sama. Ini langsung judul bukunya. Ada lagi sampai di sini pertanyaannya Bapak Ibu? Cukup? Pak Noh. Ya. Kalau belum keluar Zotero-nya di Zoom di Chrome itu gimana tuh Pak Noh? Berarti Zotero konektornya belum terinstall, belum berhasil diinstal. Dia dua yang Bapak install Pak Usman. Yang pertama dari install dua-duanya Pak. Kemudian Zotero konektor, dua-duanya harus berhasil. Coba di restart.
Di extension Pak ditambah Pak. Iya. Extension kalau nggak salah, ya extension itu ditambah. Ada yang gambar puzzle itu. No akses katanya Pak Adi. Biasanya No akses needed extension. No kalau access tahu ya? tinggal di pin. Iya, kalau no akses nggak tahu. Kalau tahu tinggal post ya di extension, nanti di pin keluar dia di atas. Iya. Pak Adi posisi di mana Pak Adi? Maksudnya Pak? Sekarang di mana? Di Bukit, di Kerinci, atau di mana? Di Ilmu Lintah Pak. Di Ilmu Lintah dekat Posman. Minta aja ilmu Pak Adi sebentar. Sama Di Pak belakang Adi aja kampus. nanti. Pak Adi, Ya, kalau minta tolong juga ya Pak Adi. ya Insya Allah. bisa asal pakai masker Bu. Kak, tadi hang laptopnya Pak, jadi nggak ini. Nggak. Ya. Di apa? Kalau untuk saya cari di Chrome Web Store itu ada Zotero connector, kemudian diinstal. Habis diinstal nanti keluar dia di extension itu. Habis itu dipilih pin kayak gambar apa? Kayak gambar paku pendek itu. Ya nanti aja lah Pak Adi. Ya. Sus. Kita lanjut ya Pak Ibu. Iya. Oke. Japri Ya. aja nanti Pak Adi. Sekarang misalkan Insya Allah. Bapak Ibu sudah buat makalah, ikut style jurnal, model jurnal. Kalau di jurnal itu kan rata-rata dia begini. Maaf ya, saya buka lagi yang tadi. Anggaplah ini mau membuat jurnal, makalah sekaligus ikut template-nya jurnal. Pertama itu di atas pasti judul. Kemudian siapa penulisnya, misalkan Usman. Kemudian Bapak ketik afiliasi. Berhubung dimanapun afiliasi Bapak, karena Bapak mahasiswa, kan kita minta juga, ada juga kontribusi untuk lembaga kita, dibikin nama prodi Bapak. Misalkan ini ya, prodi pendidikan Islam, prodi doktor pendidikan Islam pasca sarjana, UIN Imam Bonjol. Oke. Kemudian dibuat abstrak. Abstrak ini satu paragraf saja, maksimal 200 kata. Maksimal 200 kata. Kemudian ada nanti keyword. Keyword itu kata-kata kunci yang digunakan, agak 3 atau berapa keyword. Kemudian mesti ada pendahuluan. Pendahuluan kan biasa itu. Pendahuluan saya tebalkan biar jelas. Nanti di jurnal-jurnal yang bagus biasanya dia unsur yang kedua ada metode. Metode itu agak satu paragraf saja. Kemudian pembahasan. Kemudian simpulan. Ini dulu yang dibuat Bapak Ibu. Kalau daftar pustaka kan otomatis itu. Nah, kalau bagi saya, biar memudahkan Bapak Ibu membuat makalah, judulnya apa? Tanggung jawab pendidikan dalam hadis. Enggak itu ya. Ini ada tanggung jawab pendidikan perspektif hadis Nabi. Enggak itu. Nah, dalam makalah ini, unsur-unsur apa yang mau Bapak Ibu bahas tentang tanggung jawab pendidikan dalam perspektif hadis? Apa saja unsur-unsurnya? Ini bagaikan kalau dalam buat skripsi atau tesis, rumusan masalahnya, batasannya apa saja. Misalkan, satu, ini contoh saja ya, tanggung jawab moral. Dua, tanggung jawab apa lagi selain moral? Steril. Finansial. Sosial. Tanggung jawab budaya. Berarti Bapak ingin membahas 3 aspek ini. Di simpulan nanti harus terjawab
ada uraian ringkas tentang 3 aspek ini. Ya. Oke. Ini cara mudah. Jadi tidak menyalin dari buku, Bapak. Ini kalau kita baca, kita tulis kayak gini, pasti tingkat similarity-nya sedikit. Karena bahasanya bahasa kita. Nah, pendahuluan itu tidak usah 15 halaman. Tidak usah 5 halaman. Cukup 4 paragraf saja. 4 paragraf atau 6 lah. Paragraf pertama isinya apa? Realita yang ada macam apa? Ini diskusinya realita dari literatur, dari referensi yang Bapak Ibu baca di Google Scholar, kemudian di riset-riset orang terdahulu tentang tanggung jawab pendidikan ini, dia bicara tentang apa? Nah, misalkan dimulai ya. Diskusi mengenai tanggung jawab pendidikan dalam perspektif hadis Nabi merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas. Kalau saya menulis, membiasakan di awal itu ada eksplisit kalimat yang menyatakan bahwa ini adalah baru. Karena berhubungan ini kalimat pokoknya. Tinggal dikasih kalimat-kalimat pendukung membuktikan bahwa dia menarik untuk dibahas. Tentunya melihat yang sudah ada, diskusi yang ada selama ini. Nah, baru ini paragraf pertama ya. Nanti di paragraf kedua, Bapak Ibu cerita mengenai literatur review yang ada bercerita tentang ini terkait apa saja. Nah, ini gunanya untuk menjelaskan posisi kita di antara tulisan-tulisan yang sudah ada, kita mengisi ruang kosong yang masih ditinggalkan. Nah, kita masuk di sana. Nah, misalkan Hasbullah yang tadi menulis bahwa tanggung jawab pendidikan ini merupakan bla 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 bla. Hal tersebut ditepis oleh siapa tadi contohnya? Wahyudin yang berargumen bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial. Nah, siapa lagi yang lain? Ketika menulis nama-nama orang ini, kita bikinlah footnote. Wahyudin, Hasbullah misalkan. Hasbullah. Oke. Nah, ketika ada Wahyudin, kita buat juga Wahyudin. Oke. Begitu selanjutnya sampai 1 paragraf. Nah, usahakan kalau ada 2 atau 3 penulis yang sama, itu buat semuanya. Lain halnya dengan Wendry. Siapa lagi contohnya ya? Jabali. Dan siapa lagi ya? Langgulung. Suryadi Laga yang menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan ini sudah dipaparkan dengan sempurna dalam hadis Nabi. Ini contoh, ini memang tidak match ya, biar cepat saja. Ini kan ada 3 kutipan ini. Bapak Ibu bikin footnote ketiga kutipan ini. Misal Wendry, anggaplah ini ya. Kemudian Jabali tadi. Dimasukkan langsung ketiganya Pak. Langsung ketiganya. Kemudian Suryadi Laga.
Suryadi Laga ini. Oke. Enter. Udah banyak referensi Bapak Ibu. Nah, ini coba lihat. Menumpuk dia. Nofizal. Kemudian Fuad Jabali. Di sini juga udah nambah ini. Udah mantap dia kan? Ada Jabali, Suryadi Laga, Nofizal. Yang di atas tadi itu lihat Pak Nov, numpuk angkanya memang per orang itu Pak Nov angkanya Pak Nov. Di sini. Kalau di sini dia numpuk satu footnote. Ini kan Nofizal sampai ini satu. Kemudian nyambung ke Fuad Jabali, ini yang kedua. Oh gitu. Ini Suryadi Laga. Kalau satu-satu kita buat kan boleh juga Pak Nov, nah? Boleh juga. Akan tetapi Manual ini ya? bukan manual. Kalau ini kan di footnote nomor 3 saya mengutip 3 orang sekaligus. Sekaligus ya. Henry. Karena substansi yang dikutip itu sama dan orangnya sepakat. Jadi cukup satu aja ya Pak ya? Iya, satu aja. Ya langsung dibuatnya apa ya semuanya ya. Ya. Nah ini nomor. Dalam penulisan yang bagus itu usahakan ada pro dan kontra. Kita spesifikkan begitu. Kan ini saya buat ini. Lain halnya. Nah ini kan tanya jawab dia. Kalau satu saja, datar saja, kurang asik untuk kita paparkan. Nah, ini kan realita, ini studi literatur, review literatur. Kita membaca singkat saja. Nah, kemudian di paragraf yang ketiga, isinya tentang apa? Nah, Bapak Ibu bercerita ruang kosong di antara review literatur yang ada ini yang akan Bapak Ibu isi. Nah, apa ruang kosongnya? Nah, misalkan artikel ini akan membahas minimal diurailah rumusan masalah yang 3 ini. Bagaimana tanggung jawab moral, perspektif hadis Nabi dalam hal pendidikan. Bagaimana tanggung jawab sosial dalam hadis Nabi dalam hal pendidikan. Nah, diurai dalam satu paragraf di sini. Baru nanti di paragraf yang keempat itu berisikan apa prediksi yang akan kita temukan, apa novelty kita. Nah, kan ini ada apa yang kita bahas kan? Yang kita bahas itulah yang kita urai di sini. Apa temuan-temuan kita? Ini yang 1 diklasifikasi, 2, ini 3. Unsur-unsur dari 1 itu apalagi diurai biar sistematis penulisannya. Kalau dalam metode singkat saja, agak satu paragraf. Riset ini merupakan riset kepustakaan dengan mengambil data dari sini. Sifatnya kualitatif, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan ini, analisa datanya bagaimana, sumber primernya apa. Itu saja sudah cukup untuk metode. Nah, jadi agak satu paragraf, beberapa kalimat ya. Nanti simpulan. Nah, simpulan itu apa yang kita temukan. Nah, kita janjikan membahas 3 aspek di sini ya. Kemudian kita bahas di pembahasan 3 aspek. Nanti simpulan kita urai yang 3 aspek itu. Kita ringkas, kita natijahnya apa gitu. Nah, kalau daftar pustaka kan otomatis dia sudah termasuk di sini. Nah, maksud saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulis makalah yang ditugaskan Prof. Edi itu seperti itu, selain berkontribusi untuk perkuliahan, juga bisa disubmit ke jurnal. Nah, bisa disubmit juga di jurnal. Itu modelnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Usman. Semangat Pak Usman. Mau kan ini ya Pak Noah? Ada Pak. Gini Pak Noah. Ini kan di buku-buku atau di makalah, bahkan tesis dan disertasi sering juga kita lihat pengutipan footnote ini. Di bawah itu kadang footnote-nya hampir separuh. Ya, dijelaskan dulu bacaan dideskripsikan dulu kan, kemudian lebih lanjut lihat ini. Nah, selanjutnya lihat ini baru ke referensinya. Itu tuh gimana tuh Pak No? Kalau style yang normal itu nggak dipakai. Iya. Seandainya Bapak Ibu ingin membuat juga bisa kan, izin ya share. Tapi boleh deh ya Pak No? Ya
boleh. Kalau di tulisan yang internasional itu hanya begini dia di jurnalnya, atau see katanya, lihat, itu aja, diedit belakangan. Atau begini Pak, nah gini ya, misalkan ya, di footnote-nya ini ya. Henry misalkan, nah ini, nah ini diketik ini, diklik ini kan ada prefix, suffix. Kalau prefix ini sebelum data itu apa yang mau? See misalkan, lihat atau apa? Ketik sini. Gimana prefixnya Pak? Ini ya. Sebelum di enter, diklik nama ini. Gitu. Ini halaman berapa? Prefix, suffix. Nah, kirain sudah jadi footnote baru kita kasih pengantar, enggak ya? Kita kasih. Bisa juga. Itu cara manual. Kalau ini yang sistem. Ya. Itu berapa panjang bisa dibuat prefixnya itu? Nampaknya bisa panjang-panjang Pak. Cuman begini Pak, almarhum Suwito, nah, itu kan hal-hal teknis ini sangat perhatian ya, profesor pendidikan juga di Unsur. Nah, kalau terlalu panjang footnote-nya, itu bagaikan manusia Pak. Nah, kalau kita mana yang lebih panjang kaki daripada badan? Timbang lah. Seimbang. Ini kakinya panjang sekali, badannya kecil. Bentuknya nggak kurang apa gitu. Pak Nop, nanya satu Pak. Ya gimana Pak Andi? Gini ya, ini kan terlalu panjang seperti yang Bapak sebutkan sebelumnya, kan panjang untuk catatan kaki kan. Jadi space untuk pembahasan pun lebih sedikit bentuknya. Nah, kalau untuk bikin object, logcheat sama ibit itu apakah ada juga sistem di Zotero-nya yang membuat object, logcheat, ibit gitu? Oh gitu. Ya, logcheat, ibit itu model lama Pak. Saya tidak tahu itu style apa. Jadi dalam, iya, itu model lama. Coba lihat jurnal-jurnal apa, nggak dipakai lagi itu. Jadi nggak dipakai lagi ya Pak ya? Iya. Dunia nggak memakai. Kalau Bapak Ibu memakai juga silahkan. Ya, coba apa? Jadi bagaimana diulang lagi? Ya, diulang lagi nanti panjang. Oh, iya diulang panjang, itu manual Ibu. Susah lihatnya. Ya. Nah, ini sudah disusun secara sesuai dengan bagaimana sistem sitasi atau pengutipan internasional. Jadi ini saya share ya. Jadi yang ada itu kita ikut style apa? Ini kemana? Sebentar. Kalau di tempat lain itu sudah lama ditinggal itu. Nggak ada lagi. Kita masih Pak. Tinggal ternyata. Ini kita sering pakai yang ditinggal-tinggal tuh Pak. Ini kita di kurang move on. Di pasca sebetulnya sudah kami usulkan, cuman karena sentralistik nunggu R1 dulu, ini dulu, jadi kita nggak tahu, agak lama memang sistemnya. Ini ya, kalau yang ini kan ikut Chicago ya, Turabian namanya. Ini model yang apa, Turabian. Nah, bisa dirubah. Misalkan ini kan model Chicago ya. Kalau daftar pustaka di akhirnya begini. Ingin merubah kita misalkan klik dokumen preferensi. Oh, ininya masih gantung ya. Dokumen preferensi. Ini. Ini style sitasi, style pengutipan. Bapak mau American Anthropological Association model atau American Chemical Society atau American Political Science Association atau APA atau ASA atau Chicago atau apa modelnya. Ini udah ada pilihan di sini. Model apa? Kalau di jurnal biasanya spesifik dia bilang itu, kami ikut APA, berarti kita manut ke sini. Kami ikut ke Chicago Manual of Style, manut kita ke sini. Nah, kalau kita pakai Zotero, kita tinggal merubah. Ini sudah kita pilih ini. Bapak mau ikut APA misalkan, klik aja ini. Kita rubah ke APA.
itu dalam hitungan detik, menit, dia berubah insya Allah. Baca Bismillah dan Al-Fatihah. Coba lihat efek dari perubahannya. Semua footnote tadi berubah menjadi body note. Ini. Ya. Oh iya. Berubah jadi body note. Berubah jadi body note. Asmallah, cair, kurdi. Di akhir pun. Maaf Pak Nov, boleh diulang Pak Nov tadi dari body note ke footnote? Bisa. Di akhir pun juga berubah sistemnya di sini. Nggak kayak yang tadi. Nama-nama akhir itu singkatan aja, Kurdi K. Fuadnya nggak muncul. Wenry N. Nah, ini mengikuti APA. Nah, APA kalau di Chicago kan kalau udah 2 kali kan ada garis-garis ya, yang kedua. Ini dia buat keduanya. Nah, ini model internasional. Jadi kita ikutlah ke sistem itu. Nah, itu enaknya pakai Zotero atau Madeline. Cara merubahnya di sini Pak. Dokumen preferensi. Ya, kita buka Word-nya. Klik ini. Tinggal milih mau yang mana. Saya mau masukkan ke jurnal Masdar. Dia pakai ACA, Sociological Anthropology Association. Klik ini. Nah, kalau dari footnote ke dari body note ke footnote mana? Oh bisa. Ini kan udah body note ya. Kita pilih aja. Kalau footnote itu ini. Chicago Manual. Chicago Manual. Iya, dia kembali kayak tadi. Kalau di Mendeley di mana dia tuh, Pak Nov? Saya mohon maaf tidak familiar dengan Mendeley. Tidak familiar dengan Mendeley. Makanya saya kenalkan yang Zotero ini agak subjektif. Zotero aja dulu Pak Ferry. Agak mudah ini Pak Nov. Ya, lebih simpel Zotero. Ya, Zotero ini lebih simpel kalau Bapak misalkan submit artikel pakai Mendeley. Saya terima pakai Zotero, itu terbaca sama Zotero. Sebaliknya saya tidak tahu, kata orang nggak terbaca. Pak Nov, seperti yang sudah ditanyakan tadi sama Pak Hadi, bagaimana dengan apa tadi? Objek tadi itu bagaimana? Itu di mana itu letaknya itu Pak? Kalau kita mengambil lagi. Nggak ada di sistem internasional, Bu. Jadi kalau kita mengutip lagi bagaimana itu Pak? Oh, kalau mengutip lagi, nah dia otomatis tersistem kayak gitu. Misalkan ini ya dikutip Jabali 2 kali gitu ya. Kan sudah di perantara itu Pak, misalnya. Iya. Sudah diselingi sama buku lain. Ini kita ngutip Jabali di footnote nomor 3 ya, Fuad Jabali ini. Nah, footnote nomor 3 di sini Bapak kutip lagi Jabali di sini. Menurut Jabali, bla 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 bla, footnote ya. Jabali. Oke. Dia hanya singkat aja bilang Jabali, kemudian judul, sudah. Pak Nov, beda sama di atas. Nggak kelihatan Pak. Oh, nggak kelihatan? Enggak, ini yang di atasnya lengkap Pak Nov. Komputernya nih yang anu Pak. Ini. Kalau yang di atas kan lengkap, ini sampai nama penerbit, nama tahun. Kalau ini nama di kata yang kedua, last name, kemudian judul. Halaman enggak muncul Pak. Halaman Pak Nov. Halaman kalau Bapak mau kasih, bisa kasih manual di sini, misalkan 23. Atau ketika menginput tadi, nah ini ya. Mana dia kok nggak mau dia kembali ya? Saya delete aja. Jabali. Ada kan? Jangan enter dulu, klik ini. Kasih halaman berapa? Oh iya. 57 misalkan. Oke. Itu dia. Dia muncul 57 ini. Baru titik. Oh, langsung ya Pak ya? Ya, langsung. Gitu. Pak Nov, ya. Ini mau tanya lagi nih. Kalau kita mengutip misalnya poin-poin Pak. Nah ini poin-poin itu kan per halaman. Misalnya menurut Pak Nov lah gitu ya. Kan ada poin-poin ini. Nah poin-poinnya itu mungkin 3 halaman gitu Pak. Misalnya, bagaimana caranya kita mengutip itu? Begini Bu. Kutipan itu kan ada langsung, tidak langsung ya. Iya. Kalau kutipan langsung etikanya 1 spasi, kiri kanan itu agak dijorokkan ke dalam, agak
agak 3 Satu spasi. kata atau 5 kata. Satu. Nah, cuman dalam penulisan karya ilmiah, Bu, itu tidak mungkinlah sekian halaman. sekian halaman kita kutip langsung. Acaranya Ibu baca teks itu, substansi apa yang mau Ibu kutip, bahasakan dengan bahasa Ibu. Oh, begitu. Ya. Oh, iya. Jadi orang yang yang tinggi similarity-nya ketika ujian tertutup itu rata-rata dia salin dari buku. Nah, buku ini kebetulan sudah ada orang sebelum kita yang menyalinnya kemudian upload di internet. Jadi imbasnya ke Ibu, similarity dianggap Ibu plagiat. Sebetulnya mirip. Teknik pengutipan yang tidak benar. Kalau yang benar itu kita baca dulu substansi apa, narasikan dengan bahasa kita. Kita kan ambil gini Pak, kita ambil misalnya poin 1 ini bla bla bla, poin 2 ini, poin 3 ini. Jadi kita ringkaskan saja atau kita bahasakan saja begitu. Kita bahasakan dengan bahasa kita. Misal ini ya, misal ini di buku yang saya baca, itu banyak di buku textbook ya, buku-buku daras ya. Iya. Menurut Nurdin, ini Pak Prof, Pak Haji ya. Iya, Pak. Elemen pendidikan terdiri dari 5 unsur. Unsur pertama adalah, dengan membahasakan ngetik kayak gini aja sudah berbeda Ibu dengan yang Ibu baca. Adalah, misalkan di buku Pak Haji itu ada pendidik adalah pendidik. Pendidik menurut Nurdin mencakup, ini sudah kita bahasakan dengan bahasa kita, pasti beda dari yang kita kutip. Gitu. Itulah kira-kira Bapak Ibu. Ada lagi? Oh ya Pak, dalam buku ini Pak, dalam buku penulisan karya ilmiah UIN Imamnya Padang, itu saya lihat tadi format penulisan kutipan catatan kakinya itu ada perbedaan. Nah, nanti untuk menyesuaikan itu, apakah di UIN kita atau di kampus kita ini penulisan karya ilmiahnya sudah sesuai dengan Zotero, atau ada sistem di Zotero itu yang mirip dengan yang kita pakai di kampus Pak? Soalnya kemarin ada yang ujian tertutup ya, bukan ujian tertutup, pas waktu seminar hasil Pak, itu beda catatan kakinya yang dengan yang dipakai di Zotero, dia pakai Zotero juga. Dengan format yang ditulis di penulisan karya ilmiah. Gimana tuh Pak? Ya, memang belum menyesuaikan kayaknya di buku pedoman itu Bapak Ibu. Kalau di Zotero kan dia mengikuti style internasional. Yang dekat itu Chicago tadi, Chicago manual tadi. Nah, itu dekat. Dan di pasca memang sudah kami usulkan, karena di sistem ya kita birokrasi itu harus ke atas dulu. Kita sudah agak maju dikit, belum diaminkan di atas, belum ada turunannya. Nah, itu insya Allah menyesuaikan lah. Ini bisa membantu untuk di apa Pak? Untuk Bapak di jurnal kan? Jurnal ya. Untuk jurnal sangat membantu sekali, dilatih dari sekarang. Kalau dimuat di apa juga, saya rasa akan berproses nanti untuk mengikuti pola Zotero dan Mendeley ini. Itu membantu sekali untuk mahasiswa. Kadang bikin objek logcheat itu sudah direvisi, diedit, rubah lagi. Ini logcheatnya kemana ya? Objeknya kemana ya? Itu repotnya itu. Repotnya itu. Repotnya itu. Kalau Zotero itu otomatis saja kita nggak mikirin itu, kita mikir substansinya aja. Oh gitu ya Pak. Ya walaupun ibit nanti kita nggak mikir lagi ya Pak ya. Mikir lagi, dia otomatis berubah Bu. Sampai daftar pustakanya di akhir dia otomatis berubah. Tapi kalau misalnya kita ambil ibit-ibit banyak gitu ya Pak ya, itu bagaimana itu Pak? Misalnya dia akan seperti tadi. Oke, kita lihat ibit ya. Contoh ibit ya. Ya ibit Pak.
Ini yang buat Jabali. Mana tadi buat? Jabali menambahkan bahwa Ini Pak. Jadi coba lihat. Kalau Ibit dia menulis sama kayak Lockchip itu. Sama, lamanya karena nggak saya masukkan tadi. Tapi halamannya misalnya berbeda halaman kita buat, tapi kalau tetap halaman tetap juga itu kali ya Pak ya? Ya, kita buat halaman yang sama, 57 di input. Iya, iya. Nah, ini karena tidak di input halamannya tadi. Iya. Karena Ya. berarti halaman itu tidak wajib ya. Oh, kadang-kadang kalau di jurnal, Bu, saya muat di Smart. Tidak ada halamannya, dia kejar, susah kita nyarinya nanti. Nah, ini halaman berapa katanya, benar nggak? Kadang yang review kan dia ingin meng-cross check apa betul kamu mengutip di halaman ini. Kurang meyakinkan. Kalau ya Pak lebih Nof, meyakinkan. ini lagi kalau IBIT itu apakah bisa kita IBIT itu kita ambil berapa kira-kira, ada nggak ketentuannya gitu Pak? Kalau kita masih kepengen juga Ya, aku sama kayaknya banyak ada sebenarnya. Ya. Jadi kalau menulis ilmiah yang bagus tuh, Bu, seandainya banyak ibitnya, itu menandakan Ibu, maaf, miskin referensi. Ya, Bu. Kalau kita, dikit bukunya ya. Kalau kita menulis itu kayak orang memasak, Pak Ibu. Asam padehnya, langkuehnya itu diramu, jadi ada selang-selingnya, sekali untuk ini, sekali untuk ini. Nah, jadi enak gulai itu tadi. Tapi kok asam kandisnya namanya kan masam. Karena tahu Pak, gini karena itu referensinya sedikit, misalnya begitu kan susah mencari bukunya. Itu tadi Bu, saya tunjukkan pakai jurnal itu. Nah, di jurnal. Iya Pak. Diselingi sama jurnal biar nggak Iya. terlalu Pak Ibit. Yang tadi kita selingi dengan jurnal Pak Adi. Saya ada telepon, saya izin sebentar ya Bu ya. Iya. Oke Pak. Pak Adi, itu Bu. Zetero tadi itu apa? Di mana? Yang konektornya lah, Bu. Enggak di apa? Di laptop ya, Pak ya? Iya, di install dulu apa Zotero. Oh gitu. Zotero-nya aplikasinya sudah. Kalau sudah yang aplikasi di apa? Kirim lewat Chrome, WA tadi enggak? di apa di Di chat chat mah di WA. Pak Hadi. chat Zoom. Pak Hadi. Di WA lah Pak. Ya, Bu. Pak Hadi ngerti ya? Pak Hadi di Mau nanti alurnya Insya Allah, diulang insya Allah. nanti Pak Hadi ya? Oke, insya Allah. Yang lain Soalnya kan aja, sinyal Pak. nih Pak Hadi. Pak Hadi di chat WA aja, Pak. Pak Adi minta aktivasinya enggak? Enggak, ini yang awak kirim di file apa nih file host nih yang full kayaknya. Iya. Nah, yang full ya. Baru 2021. Nah, Ya, nanti Pak Hadi bisa membantu. Jadi Bapak Ibu, besok-besok ini udah cerita mengenai konten ya, substansi kita apanya, skillnya sudah kita mulai dari awal. Nah, cobalah diterapkan itu. Kalau ada yang mau bertanya, itu kadang-kadang jarak jauh agak susah ya. Mungkin ada yang dekat ke Pak Hadi atau Pak Usman, itu sudah. Kalau ada dekat-dekat Pasca, kebetulan saya di sana, insya Allah bisa saya bantu. Nah, sekarang anggaplah sudah selesai artikel Bapak Ibu. Nah, sudah presentasi dengan Prof. Edi, dengan Bu Dr. Rehani. Kemudian ada revisi. Nah, direvisi kan. Nanti ada satu sesi lagi sama saya ingin melihat makalah yang sudah itu macam apa. Gimana cara menyesuaikan dengan template jurnal, apanya yang perlu ditambahkan. Nah, itu akan saya share juga pengalaman sama Bapak Ibu supaya bisa publish juga. Ada cara yang bagus Bapak, ini untuk prodi Bapak Ibu juga, biar bagus web biometriknya, kemudian mana tahu nanti ada reakreditasi lagi.
Nah, itu bisa Bapak Ibu berkolaborasi. Nah, misalkan satu Rasulullah sebagai pendidik, itu siapa yang bertugas? Anggaplah Pak Rifki dan Bu Asnah, ya. Nah, nanti kalau sudah diedit, sudah bagus dia, nanti ditambah 2 penulis lain. Jadi satu artikel itu bisa 4 orang. Nah, ditambah Pak Dedi Sardianto sama Ibu Khairiyah misalkan sebagai penulis ketiga dan keempat. Gitu juga sebaliknya, ketika makalah Pak Dedi dan Ibu Khairiyah sudah, diajak Pak Rifki penulis ketiga, Bu Asnah penulis keempat. Jadi 2 makalah itu sudah 8 orang mahasiswa prodi doktor pendidikan Islam yang publish. Hitungannya begitu, bukan per artikel. Jadi semacam arisan ya. Hitungan poinnya berapa itu, Pak? Oh, kalau orientasinya jangan ke poin ya, Bu. Nah, jangan ke poin orientasinya. Kalau ke poin itu apa sekali. Ini hitungan webiometriknya. Jadi kalau akreditasi nanti Ibu Rehani tidak payah-payah cari data. Iya, Pak. Nah, dia bagus rankingnya, apalagi online nanti kan. Nah, kalau poin itu berapa lah nulis artikel itu. Dan kami kan nggak menuntut yang Sinta 2 ya. Asal OJS ada udah cukup. Iya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak Masum. Kita tadi sebetulnya kita senang sekali memang arahan tadi itu kalau bisa tulisan makalah ini bisa diiklankan, bisa masuk ke jurnal. Cuma yang agak berpikir sekarang itu sasaran penulis jurnal dengan menulis makalah ini agak sedikit mungkin ada bedanya. Jadi kalau jurnal mungkin tingkat kebaruannya perlu dilihat, sementara kita kuliah atau untuk makalah kuliah itu menyampaikan materi yang terkait dengan silabus-silabus itu. Ya. Jadi kira-kira ini bagaimana seni nanti untuk mencari hal yang baru juga yang dalam waktu yang bersamaan juga menyampaikan materi sesuai dengan silabus itu. Saya paham yang Pak Mas maksud. Biasanya jurnal yang bagus terindeks di Sintanya, nah itu dia meminta kebaharuan yang apa. Tapi banyak juga jurnal yang baru Sintanya rendah-rendah atau sudah OJS, dia kekurangan artikel. Artikel yang kayak Bapak itu udah sangat membantu bagi dia. Hari Jumat ini telepon ya Pak ya. Iya dia Pak edikatif ke coach. Gini. Kita lihat skop umum dulu Pak. Nah, skop umum dulu. Skop umum saya share ya. Anggaplah Sinta ya. Sinta Ristek. Secara umum skop yang Bapak tulis di apa ini? Di makalah ini bisa 2 skop, 1 pendidikan, 1 hadis. Nah, banyak jurnal-jurnal hadis, jurnal pendidikan. Short ini sumber, diketik jurnalnya, pendidikan. Nah, banyak, ini pendidikan IPA, jurnal Cakrawala pendidikan. Nanti tinggal masuk aja ke link-link jurnal ini, mana yang cocok dengan makalah Bapak Ibu. Ini banyak ini, 76. Mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Ini masih tinggi nih 2, nggak usah aja dulu. Kita ambil yang biasa-biasa aja dulu. Ini 3, ini banyak nih. Edukasi Islami, ini sudah pendidikan Islam ini. Atau diambil berdasarkan kata hadis. Al-Quds, ini Sinta 2, ini tinggi ya, hadis, riwayah, ini masdar jurnal kita di Pasca, jurnal Bukhari, jurnal Living Hadis, ya, bisa juga berdasarkan ini. Nah, nanti saya juga ada masuk grup WA, pengelola jurnal itu banyak jurnal pendidikan yang online, belum terakreditasi.
sangat membutuhkan artikel. Sebentar-sebentar, mohon kalau ada artikel dikirim ke jurnal kami, katanya. Mohon dirujuk jurnal kami. Itu saya bisa share ke grup Bapak Ibu. Yakin saya bisa dimuat. Nggak usah khawatir Pak Masum. Kalau yang kebaruan itu jurnal yang bagus-bagus, ya kan. Itu biar nanti sebagai syarat untuk penyelesaian studi S3 saja. Kalau ini kan kita nggak menuntut ke sana, latihan saja. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Noh, Ini cara apa tadi Pak Noh? Saya mungkin agak beda ini ya tampilan di Word-nya ini nih Pak Noh. Boleh kita ini Pak Noh? Boleh. Tadi Pak Nur mau bertanya, Pak Nur, tunggu dulu, Pak Nur. Ya. Enggak Pak, Taman Nuang saya baru Taman Nuang luar biasa itu jawabannya. Ilmu kok baru ya. Iya. Ini lagi dicobonya Pak. Insya Allah bisa. Ini ibaratnya dulu biasa naik Avanza, cibo-cibo pakai Pajero sekali kan. Kelola Pak Nur. Menurutku banuan maksudnya Pak. Masih terkaji badan baru Pak. Karena jadi yang makalah yang mau dibuat langsung format jurnal, kayak pakai abstrak kayak segitu. Boleh enggak, Bu? Yang memudahkan Ibu lah. Cuma nanti biar nggak kerja dua kali. Kalau Ibu buat seperti itu kan lebih bagus. Tapi kalau memberatkan, sesuai yang Ibu bisa aja dulu, karena kita juga paham ya, Ibu mungkin udah lama tidak kayak gitu atau gimana. Nanti kan dulu ya Pak. Ya, dia ansur-ansur sebisanya aja dulu, dan yang tadi itu dicoba-coba. Iya. Apa Pak Rifki? Ya ada keuntungannya kalau kita pakai format jurnal itu Pak Nov, karena halamannya bisa lebih sedikit gitu kan. Iya. Itu beda. 15 halaman. Jadi makalahnya 10 halaman. Iya. Kalau di jurnal dia tidak berpatokan ke halaman Pak Rifki. Dia berpatokan ke jumlah kata. Biasanya dia minta 6.000 kata semuanya, atau 5.000 kata. Nah, rata-rata 6.000 kata. 6.000 kata itu kalau sudah ke daftar pustaka itu kan sudah satu halaman. Semakin banyak footnote-nya, semakin banyak daftar pustakanya kan semakin banyak halamannya. Nah, kita menambah kata. Pak Nov. Ya. Pak Nov. Iya Pak Ferry. Boleh enggak dikirim format jurnal, maksudnya itu umpama pendahuluannya sekian kata, template ya. Pembahasannya sekian kata gitu. Template-nya. Template-nya. Sebelum ke Pak Osman, saya kenalkan ke Pak Ferry ya. Kawan-kawan yang lain. Ya. Itu soal template, itu kita namanya template ya. Bapak mau ke jurnal mana harus ikut template jurnal tersebut. Ya. Anggaplah jurnal Masdar ya. Jurnal Masdar. Di jurnal Masdar itu biasa setiap jurnal biasa ada template. Ini Indonesian template. Kita download ini. Kalau jurnal yang bagus, kita tinggal ngisi nih apa nama judulnya. Ikuti aja ini di blog ini apa judulnya. Nanti nggak capek kita mengikuti arahannya, harus fontnya sekian, abstraknya sekian, ini pendahuluan ya. Nah, kemudian metodenya apa pembahasannya, kemudian apa simpulnya, nah untuk segala macam itu biasanya ada di author guideline. Ini judul maksimum 12 kata. Jangan Bapak kasih 22 kata, pasti ditolak. Kemudian nama autornya,
Abstraknya 100. ada 300. one of ya itu maksimum ya, boleh kurang. Keywordnya 3 sampai 5 kata atau suku kata. Introduction-nya berapa? Nah, ini 800 sampai 1000. Reset metodenya berapa? 150 sampai 300. Kan satu paragraf itu. Kemudian result atau diskusi pembahasan tadi 2.500 sampai 3.000. Konklusinya 300 sampai 500, berarti maksimal 2 paragraf. Nah, udah, itu totalnya semua kan sederhana. Yang agak payah itu mungkin di result ini 2.500 sampai 3.000. Kalau metode kan bisa kita buat belakangan. Kalau introduction kan kita buat sendiri juga. Nah, 4 spasi tadi gitu. Masing-masing spasi 250 kata. Jadi itu ada ini di masing-masing jurnal yang mau Bapak Ibu tuju. Tapi Pak, semua jurnal yang itu tuh ada seperti ini apanya Pak, panduannya dalam melihat? Ada, pasti ada. Pasti ada. Misalkan jurnal Ulunuha misalkan. Ini di Usuluddin tentang tafsir dan hadis juga. Itu juga author guide-nya ada. Oh iya. Di fitur-fitur ini. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Ada template-nya juga. Nah, kalau kita kan untuk selesai di apa ini Pak, di doktoral ini kan jurnalnya jurnal internasional informasinya Pak. Ya. Nah, itu biasanya di mana diterbitkan itu Pak? Kalau biasanya bertahap itu Pak Ferry. Kalau langsung ya, langsung international blog, langsung itu ketat, itu susah Bapak Ibu bisa selesai. Nah, kayak di perguruan tinggi lain, itu mungkin biasa kan Sinta 2 dulu. Sinta 2 itu kan masih bisa, sudah banyak Sinta 2. Asal Sinta 2 dia bisa sebenarnya hasil. Sinta 2 itu memang nasional, cuman indeksnya kan sudah internasional, ada di OAJ, ya internasional. Nanti tinggal kita submit pakai bahasa PBB aja, bahasa Inggris gitu. Jadi kemungkinan besar tidak langsung internasional Pak ya? Kemungkinan Sinta 2. Iya, Sinta 2 itu walaupun nasional terakreditasi, untuk kepangkatan sudah bahasa PBB dia, sudah terindeks di DOAJ dia, itu sudah dinilai internasional juga. Oh. Iya. Oh, berarti Pak Nop untuk kalau untuk kepangkatan berarti kalau jurnalnya minimal itu jurnal berapa Pak? Kalau kepangkatan, kalau Bapak Ibu, saya tahu di dosennya aja. Kalau mau dari lektor ke lektor kepala, nah, kalau tidak doktor kita, magister itu bisa asal ada jurnal internasional kita penulis pertama. Tapi kalau kita udah doktor, mau ke lektor kepala, itu syaratnya minimal kita penulis pertama di Sinta 2, ada 1. Itu syarat khusus. Nah, nanti kalau udah lektor kepala, kalau mau ke Gubes, nah, itu ada banyak juga uraiannya, mesti ada Scopus, indeks apanya sekian pula, itu ada di buku panduan. Ada lagi Pak Usman yang tadi Pak Usman silakan. Waktu kita ada 10 menit. Baik Pak Noh, pertama untuk tampilan ini dulu Pak Noh, saya apakah karena beda atau gimana? Contohnya seperti ini Pak Noh. Iya. Ini Pak Noh. Ini kan setelah kita kita kasih misalnya seperti ini insert. Nggak keluar di sininya Pak Noh. Oh, dia memang tidak keluar di sini, di pintu satu lagi. Untuk memunculkan itu coba klik ALT tab. Tab secara bersamaan, klik, ditekan, pencet. Kok nggak ada muncul? Ulangi lagi Pak Noh, yang ditekan apa Pak Noh? ALT tab. ALT tab. Iya, ALT tab ya. Oh. Ini kan Windows. Saya untuk pindah-pindah layar biasanya ALT tab ini Pak Noh. Ya, ini kan Windows. Windows itu bisa beberapa pintu terbuka. Iya betul.
Pak Usman mesti buka yang Zotero for Windows-nya dulu. Iya, udah nih Pak Noh. Mana kok nggak nampak? Oh, nggak kelihatan di situ ya. Ini Pak Noh, nggak muncul. Yang ada kamar-kamar saya bilang itu, ada jendela-jendela, ada. Oh, saya stop screen dulu mungkin. Nah, dia udah saya pindahkan. Nah, coba. Ini. Oh ya, iya. Iya. Ya. Ini berarti ini kan ada ini Z tinggal diisi tuh Z. Yang di tengah-tengah. Iya, itu klik. Saya buat sarah misalnya, nah, nggak muncul sarah yang banyak ini. Ada ini, muncul di bawah, Ya, tapi dia kan banyak nih Pak Noh. Saya klik ini tadi salah dia apanya? Gitu. Jadi bagaimana proses Pak Usman? Dia muncul dia. Betul. Bagaimana cara Pak Usman menginput sarah-sarah itu ke dalam ruang pustaka ini? Nah, itu yang masalah mungkin, makanya kacau dia. Oh iya. Berarti kalau syarah Bulughul Maram ini, dia minta diinput manual satu persatu. Yang muncul itu nama-nama hadisnya Pak, nama-nama filenya Pak Noh? Atau harus kita buat dulu? Nama filenya itu sesuai dengan nama bukunya. Iya betul, dibuat dulu, diinput seperti saya input tadi, biar lengkap informasi. Iya. Kalau yang sudah seperti ini, cara merubahnya? Di-delete aja Pak, di-delete aja. Oh, di-delete. Ditutup dulu yang Z ini, kemudian di-delete satu-satu, atau di-delete aja judul gedenya pendidikan dalam hadis itu terhapus semuanya. Ada tadi Pak Noh mengganti ini satu-satu tadi? Oh, itu menginput, nak. Oh, menginput. Ya, itu menginput. Berarti nama ini nih yang sesuaikan dengan nama apanya Pak Noh? Iya, infonya di atas itu yang peta itu, yang ada tanda kan? Nama penulisnya siapa, ya. Nama penerbitnya, baru lengkap informasinya karena kita input manual. Oh, nggak bisa kita ambil dari ini Pak Noh, link to file ini Pak Noh? Coba. Saya belum ada pengalaman di situ. Yang amannya di input manual Pak. Di sini ambil book atau book section tuh. Iya. Book itu cocoknya karena satu orang nulisnya. Tapi munculnya kayak ini nih Pak Noh. Iya betul, diisi dulu apa judulnya. Syarah Sahih Muslim misalnya. Siapa nama autornya, first name, last name. Oh, untuk membawa ke kitab aslinya ke filenya ini Pak Noh? Kalau kita lakukan kayak gini, dia memang tidak ada filenya Pak. Dia informasi judulnya saja. Oh gitu, itu yang saya maksud tadi. Berarti di sini hanya untuk menampilkan identitas file buku kutipan kita, Pak Noh ya? Ya, identitas itu saja. Kalau diambil dari Maktabah Syamilah bisa? Enggak. Belum ada pengalaman saya cobanya Pak Masum. Karena beda sistemnya Pak Masum. Tadi saya bawa dari sini aja Pak Noh. Link to file. Saya ambil ini dia tadi. Saya ambil dari buku-buku, saya copy dia semuanya gitu kan. Ya enggak lengkap ini Pak, enggak lengkap ini. Enggak mau dia ya, itu yang tadi muncul dia. Ya enggak mau dia. Sehingga akhirnya modelnya kayak ini jadinya tadi Pak Noh. Kelihatan Pak Noh? Tutup dulu mungkin. Ada berubah. Oh, harus ditutup dulu ses. Ya ditutup dulu. Ya pokoknya yang muncul itu nama file bukunya jadinya Pak Noh ya, nama filenya tadi aja, tidak ada pengarangnya, tidak ada penerbitnya, tidak ada halamannya, kecuali kita buat gitu Pak Noh. Ya. Itu aja Bapak Ibu ya, masih ada lagi yang lain? Oke, kasih Pak Noh.